Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu dan Bapak dosen, dan segala sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Saya Nicholas Evandra Pratama dari program studi teknik elektro. Hari ini akan memaparkan mengenai kasus meteran listrik bodong yang tidak mengamanatkan sila ketiga Pancasila. Jadi, ada kasus di mana sebuah dinas pendidikan dan kebudayaan menggunakan meteran yang bodong di Kabupaten Batanghari. Adapun rincian kasus yang mengenai meteran bodong ini. Jadi di suatu dinas pendidikan dan kebudayaan yang berada di Kabupaten Batanghari, Jambi, ditemukan adanya penggunaan meteran yang bodong. Dari 3 meteran yang ada di kedinasan tersebut, salah satunya adalah meteran yang bodong. Jadi sesuai prosedur, salah satu meteran tersebut dibongkar dan juga disaksikan oleh petugas-petugas yang ada. Karena telah terbukti bahwa meteran ini bodong, adapun denda yang dikenakan sebesar Rp37.073.067 karena daya yang digunakan sebesar 5.500 kWh. Adapun beberapa fakta yang bisa saya dapatkan dari kasus ini. Jadi kasus mengenai meteran listrik bodong ini berujung dengan denda. Karena setelah petugas membongkar salah satu meteran, terbukti bodong dan akhirnya dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan. Kepala Dinas dari Pendidikan dari Kedinasan Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari pun bernama Agus Wihadi bersedia membayar denda setelah meteran yang bodong ini ditemukan. Dari fakta-fakta yang ada, ini ada beberapa analisa faktanya. Jadi, dalam buku peraturan direksi PLN nomor 0888Z /Perdir 2016 mengenai penertiban pemakaian tenaga listrik, kata Lukman, ditemukan meteran bodong dinas PDK adalah pemakaian listrik yang digunakan oleh bukan pelanggan PLN. Jadi di peraturan ini ada 4 peraturan, P1, P2, dan P3 merupakan pelanggan PLN, sedangkan P4 merupakan pelanggaran yang dilanggar bukan oleh pelanggan PLN. Sesuai hasil investigasi, hasil temuan dan hasil pemeriksaan P2TL sesuai dengan prosedural, material bodong dinas PDK berdaya 5.500 kWh sesuai dengan panduan peraturan direksi PLN dengan tarif pemerintahan daya 5.500, golongan pelanggan P4 di angka Rp73.067 Jadi berdasarkan peraturan, penagihan yang dari denda yang diberikan hanya 9 bulan. Walaupun penikmat listrik telah memakai 10 tahun atau 20 tahun atau bahkan hanya baru sehari, hitungan denda yang digunakan tetap 9 bulan. Kita tidak bisa membuat estimasi. Kita hanya bisa melihat di sistem kondisi saat kejadian. Adapun beberapa data kasus yang bisa saya ambil dari kasus ini. Yang pertama adalah peraturan apa yang dilanggar dalam kasus ini. Jadi peraturan yang dilanggar itu peraturan direksi PLN nomor 0888Z/Perdir 2016. Yang kedua, bagaimana proses kasus terjadi. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Batanghari, Jambi menggunakan meteran yang bodong, lalu ditemukan oleh petugas, dibongkar, dan diberikan denda yang sesuai. Yang ketiga, di mana tempat kasusnya terjadi, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Jambi.
Kapan ditemukannya meteran bodong tersebut? Meteran tersebut ditemukan pada 3 Agustus 2021. Lalu, apakah terdapat buktinya? Buktinya ada di meteran yang terbukti oleh petugas bahwa meteran itu adalah meteran yang bodong. Lalu berapa lama meteran bodong tersebut terpasang? Tidak diketahui berapa lama meteran tersebut terpasang dan digunakan karena kepala dinas yang baru pun baru menjabat sekitar 1,5 tahun dan tidak mengetahui mengenai meteran bodong ini dari saat dia menjabat. Lalu siapa pihak yang mengurus? Pihak yang terlibat ada PLN, Dinas PDK, P2TL, dan juga Kepala Dinas PDK yaitu Agus Wihadi. Adapun data sekunder yang bisa saya temukan, yang pertama adalah dalam buku peraturan direksi PLN nomor 0888 Z/per/2016 dari temuan meteran yang bodong ini, PDK, Dinas PDK bukan merupakan pelanggan PLN. Oleh karena itu, pelanggaran yang dikenakan adalah pelanggaran P4 yang ditujukan untuk bukan pelanggan PLN. Lalu sesuai dengan hasil investigasi, meteran bodong Dinas PDK berdaya 5.500 kWh. Oleh karena itu diberi sanksi sebesar Rp37.073.067. Lalu ada juga sanksi dari undang-undang, yaitu Undang-Undang Ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009 ayat 51 pasal 51 ayat 3 yang berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000. Jadi dari masalah yang ada, solusi yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diberlakukannya tetap sistem denda dalam melanggar pelanggaran meteran listrik PLN sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, masyarakat bertanggung jawab dengan pengadaan listrik dan menaati peraturan yang ada. Yang ketiga, adanya pemberantasan dan pengurangan meteran listrik bodong yang beredar di masyarakat. Yang keempat adalah terciptanya kesadaran pada tiap masyarakat untuk kepentingannya. Lalu ada juga relevansi kasus dengan tema yaitu implementasi sila ketiga dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi berdasarkan MPR, butir-butir sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Lalu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban, mengembangkan persatuan Indonesia, dan juga memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi relevansi kasus ini dengan tema yang saya ambil yaitu sila ketiga Indonesia. Yang pertama adalah adanya tindak penyalahgunaan hak terhadap suatu regulasi yang merugikan masyarakat yang lain. Lalu yang kedua adalah lemahnya kesadaran dan kontrol hukum dalam instansi terkait. Terjadi pelanggaran pada butir kelima yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, pelanggaran dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini mengancam butir ke-6 yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini akan timbul ketidakpercayaan yang dapat mengganggu persatuan baik antar instansi maupun instansi dengan rakyat. Jadi sekian presentasi saya mengenai kasus yang saya pilih dan relevansinya dengan topik yang saya pilih yaitu sila ketiga bangsa Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan.
Semoga baik selalu.